Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Di sini kami akan belajar dari sebagian firman-Mu, bila apa yang kami nanti dengarkan dapat kami pahami Tuhan. Bekerja juga dengan permisa yang dimanapun mereka berada, kiranya Kau memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa syukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 22 Mei 2025, yang berjudul Mengajarkan Jalanmu kepada Pelanggar. Setelah Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya di ruang tahta yang terdapat dalam Yesaya 6 ayat 1-8. Dan setelah Yesaya diberitahu bahwa kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, dia kemudian menjawab panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8. Artinya, begitu dia tahu bahwa dia benar di hadapan Tuhan, dan meskipun mengetahui kesalahannya, dia siap untuk bekerja bagi Tuhan. Bukankah sama dengan kita? Bagaimana kita dapat menggambarkan keselamatan kepada orang lain jika kita sendiri tidak memilikinya? Dan kita dapat memilikinya oleh iman kepada Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Bacalah Mazmur 51 ayat 7-5. Ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau rembukan bersorak-sorak kembali. Ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Apakah yang Daud janjikan untuk lakukan setelah dia diampuni dan dibersihkan dari dosanya? Dipanggil ke dalam hadirat Tuhan, pada akhirnya akan dikirim keluar. Dalam kebijaksanaannya, Tuhan telah menugaskan orang-orang yang ditebus untuk menjadi suara utamanya bagi dunia yang jatuh. Pada titik tertentu, dampak umatnya di bumi akan sangat terasa. Wahyu 18 ayat 1 memberitahu kita bahwa panggilan terakhirnya terhadap planet yang jatuh akan menerangi seluruh dunia. Pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukan seorang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jika kita dibungkus dengan kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita dari Roh-Nya, kita tidak akan dapat berdiam diri. Jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Seperti ketika Filipus menemukan juru selamat, kita akan mengundang orang lain ke hadiratnya. Ellen G. White, Langkah kepada Kristus, halaman 134. Dalam Wahyu 14, pekabaran 3 malaikat didasarkan pada Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6. Artinya,
Bahkan sebelum proklamasi keluar tentang menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, Wahyu 14 ayat 7, atau tentang jatuhnya Babel, Wahyu 14 ayat 8, atau tentang menyembah binatang dan patungnya, Wahyu 14 ayat 9. Dasar Injil keselamatan di dalam Yesus diberitakan. Dan itu karena peringatan dan pekabaran dari 3 malaikat itu tidak ada artinya terlepas dari harapan dan janji bahwa mereka yang memberitakan pekabaran-pekabaran ini ada di dalam Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk mereka, terpisah dari Injil yang kekal. Kita benar-benar tidak memiliki apapun yang berharga untuk dikatakan kepada dunia. Pikiran fakta bahwa bahkan sebelum pekabaran 3 malaikat dimulai, kita diarahkan pada Injil yang kekal. Apakah yang seharusnya hari ini ceritakan kepada kita tentang betapa mendasarnya kebenaran ini untuk semua yang kita percayai? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam mempelajari sekolah sahabat ini. Kiranya Engkau dapat memberkati kami, berkati juga permisa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur padamu. Amin.